Yang pertama, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Mengajarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dengannya seseorang mengetahui agamanya. Ilmu yang dengannya manusia mengenal penciptanya, Tuhannya. Ilmu yang dengannya akan mengantarkannya, membawanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ilmu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang dengannya kita bisa membedakan ini adalah petunjuk Allah dan ini adalah jalan syaitan. Ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Dari mana kita bisa mengetahui hal-hal ini? Dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan penjelasan. Atau dalam kalimat yang singkat, ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mengajarkan ilmu din, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan akidah, mengajarkan fikih. Dan dari sini kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jelaslah bagi kita bagaimana tinggi dan mulianya kedudukan orang-orang yang berilmu, para duat, para da'i, para ustadz. Orang-orang yang selalu menjelaskan kebaikan, keburukan kepada umat manusia, menjelaskan petunjuk Allah, menjelaskan perangkap syaitan. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis, maka kita akan menemukan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah bagaimana tingginya, mulianya orang-orang yang berilmu. Saya nukilkan satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Hadis ini hasan sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan kemudian disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, ini untuk orang yang mengajarkan ilmu agama kepada siapapun. Bapak ngajarin ilmu agama kepada istri dan anaknya, dia masuk ke dalam keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Ibu yang mengajarkan ilmu agama kepada anaknya juga masuk. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut yang berada di dalam lobang-lobang, wa hatta al-hut, sampai ikan-ikan yang berada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Nabi SAW, semuanya akan bersolawat untuk muallimin nasil khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah. Siapa yang bersolawat tadi? Allah.
malaikat, ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang lagi berada di lubang juga bersolawat. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan juga bersolawat. Masya Allah, besar sekali keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Apa makna solawat Allah kepada hambanya? Maknanya seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah limpahan rahmat, limpahan berkah, limpahan ampunan, limpahan kemuliaan, limpahan pahala. Sementara makna solawat selain daripada Allah, seperti malaikat, seperti penduduk langit dan bumi, hewan-hewan, maknanya adalah mereka semua berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu tahu kenapa bisa sebesar itu keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan agama? Karena mereka dunia ini akan baik, karena mereka dunia ini akan sejahtera, terwujud kedamaian, terwujud keindahan. Mereka yang mengajarkan baik buruk kepada umat manusia. Mereka yang membangunkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tertidur. Mereka yang menegur orang-orang yang melakukan kemungkaran dan dosa. Maka semua yang ada di langit dan di bumi bersyukur kepadanya, berterima kasih. Sehingga Nabi mengatakan mereka semua bersolawat untuk ahlul ilmi, para duat, para ustaz. Maka kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan imam-imam kita terdahulu, jasad mereka sudah habis dimakan tanah, dimakan cacing, hewan-hewan yang ada di tanah. Tapi nama mereka senantiasa harum di tengah-tengah umat manusia. Nama mereka senantiasa disebut oleh para ustaz, para da'i, para syekh. Kenapa bisa seperti itu? Karena ilmu yang mereka ajarkan, ilmu yang mereka tinggalkan. Subhanallah. Makanya orang-orang dahulu mengatakan yamutul alim, yamutul alim wa yabqa kitabuh. Seorang ulama meninggal, hilang, namun ilmunya senantiasa kekal dan abadi sampai hari kiamat. Imam Syafi'i tahun berapa? Udah 1300 tahun yang lalu. Imam mazhab yang 4. Kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak usah jauh-jauh Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya para ulama, pemimpinnya para duat, telah meninggalkan ilmu yang sungguh sangat luar biasa. Dan itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para nabi dan rasul tidak meninggalkan emas dan perak, tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu, warisan para nabi. Perhatikan masyayikh, syekh-syekh yang ada di negeri Arab, Saudi misalkan, mereka sudah meninggal, tapi ilmu yang dia sampaikan, yang direkam melalui MP3, kitab-kitab yang dia tulis dipelajari oleh generasi, oleh orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengannya. Bapak Ibu tahu, kebaikannya terus mengalir kepadanya.
terus mengalir kepadanya. Dan agar kita tidak ketinggalan, para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, orang yang memfotokopi tulisan-tulisan buku-buku para ulama kemudian dibagikan, atau kajian-kajian yang sudah direkam dibagikan, mereka termasuk ke dalam kategori man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Maka oleh karena itu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ketinggalan. Kalau sekiranya nak mampu duduk di sini, apakah kita tetap akan berdiam, membiarkan yang lain mendahului kita meraih pahala dari Allah, keutamaan dan kemuliaan? Tidak. Lakukan sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu berbicara, mungkin dengan uang, dengan membeli kitab-kitab tulisan para ulama kemudian dibagikan kepada umat manusia, kaum muslimin. Kemudian mereka mendapatkan faedah dan pelajaran dari situ. Pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Dan ini yang mungkin bisa kita istilahkan jaringan amalan soleh. Berjaring. Tidak MLM saja yang berjaring. MLM ketika berjaring, ketika kita mati kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau jaringan amal soleh, pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah wafat.